Siap-siap anak sekolah, kalian diserang Ardiles. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali dengan sepatu sekolahan lagi ya. Karena kemarin kita udah sempat bahas, ini ada sepatu lifestyle-nya Ardiles lain yang gue sangat yakin ini memang targetnya anak-anak sekolahan kalau bukan kuliah. Nah, ini namanya adalah Ardiles Rain ya. Nggak tahu kenapa di otak gue ngomongnya Regen mulu. Kenapa ya? Oke, dan ini menurut gue ya, positioningnya adalah alternatifnya Air Force One atau Asics Japan S dengan harga 300 ribuan. Terjangkau, affordable, sangat untuk kelas-kelas anak sekolah atau anak kuliah. Nah, looksnya kayak gini, gue nggak tahu apa kalian akan suka atau enggak, tapi kalau ngelihat history, memang di TikTok Shop itu sempat rame, ada banyak sepatu-sepatu alternatif Air Force One dengan harga 100-300 ribuan. Ya, volume penjualan juga rame banget. Nah, mungkin Ardiles itu pengen mengambil market itu. Gue pun mungkin kalau jadi anak sekolah ya, masih mau-mau aja kok pakai sepatu kayak gini ya. Karena memang looks-nya oke, cakep buat sekolah hari-hari, asal jangan hari olahraga aja. Kenapa? Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi biar lebih jelas, langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ardiles Rain. Kayak biasa kita udah pegang hasil tes lab oleh tim kita dan kita bakal langsung bahas dari segi uppernya. To the point aja, uppernya ini sintetis. Ya, apa sih yang mau kalian harapin dari sepatu 300 ribuan ya? Sintetisnya bagus atau enggak? Menurut pengamatan gue termasuk yang biasa-biasa aja, nggak terlalu spesial. Buktinya di mana? Kita coba tes Dremel, di mana kalau tes Dremel ini ke kulit sintetis ya, beberapa kali kita ketemu yang bagus, itu hasilnya juga cukup oke. Karena apa? Kulit sintetisnya tebal dan cukup tough juga. Nah, ini enggak. Ini termasuk biasa-biasa aja, makanya kita ngelihat hasil ya jebol-jebol juga sih di beberapa titik, baik di logo Ardilesnya maupun di uppernya. Makanya kita berikan poin itu 2 dari 10 untuk ketahanan si upper ini dari gesekan Dremel kita ya. Terus sedikit cerita aja, karakteristik kulit sintetis kayak gini tuh pas kita pakai creasingnya memang lumayan ya. Tapi ini bukan sesuatu yang aneh kalau menurut pengamatan gue. Kenapa? Karena creasing-creasing ini tuh sangat harus terjadi di sepatu biar lebih natural aja nanti kalian nekuknya. Cuman memang bedanya kulit asli dengan kulit sintetis akan kelihatan nih pas di creasingnya. Nah, gue coba kasih zoom in aja ya gimana creasingnya setelah beberapa hari pengetesan pakai kita. Bahkan ada beberapa yang kita pakai lumayan lama loh, sampai seharian. Jadi dari pagi sampai malam kita pakai ya untuk mengetahui gimana kalau sepatu ini dipakai selama itu dan dipakai berdiri lama. Ya hasilnya creasingnya kayak begitu juga. Kita masuk ke Dremel lagi di bagian liningnya. Bagian lainnya ini juga nggak mojudan buat kita karena Dremel itu tembus di detik ketiga. Makanya kita berikan poinnya itu 2 dari 5 gitu ya untuk Dremel lining. Tapi ada beberapa hal positif yang kita bisa lihat di sini. Pertama nih, kalau kalian familiar dengan Air Force One atau banyak yang Air Force One wannabe, ini pada pakai lining kayak gini dalamannya udah inline. Tapi kelebihan Ardiles itu dia ditambah beberapa detail yang bikin dinding-dinding di sini itu ekstra nyaman. Contoh, bagian lidahnya itu dibikin lebih empuk, terus bagian heelnya itu juga dikasih sedikit busa, jadi lebih empuk, dan di bagian collarnya ini tuh tebal banget. Jadi sebenarnya tuh ini positif sekali gitu ya dari segi uppernya. Nah, cuman memang harus kita akuin kekuatan Dremelnya tidak begitu spesial. Makanya kalau dari segi upper, kita berikan ratingnya itu cuma 4 dari 10 ya, setelah pengetesan keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas midsole-nya. Dimana nggak ada outsole-nya di sini, semuanya itu satu piece nih, dari midsole sampai keluar. Nah, untuk durometer midsole-nya itu adalah 20,5 HA. Kemudian kalau ditanya karakter materialnya, ini gue yakin banget karakternya itu lebih ke Pylon sih daripada ke Eva.
Nah, terus kalau kita harus summary sedikit ya, ada beberapa hal menarik. Jadi midsole ini tuh feel-nya tuh begitu ringan. Nanti kita akan bahas di kenyamanan ya. Memang karakter Pylon gitu sih ya, empuk dan ringan ya. Dua-duanya itu ada di sini. Satu hal lagi yang mungkin agak ketinggalan tadi, insole. Insole-nya itu sebenarnya cukup generik ya, banyak brand lokal yang pakai. Empuk, enak. Ini memory foam ya, memory foam yang cukup tebal dengan durometernya itu 19,5 HA. Jadi memang empuk banget. Dan satu tambahan lagi yang menarik, gue nggak nyangka ternyata selain karakter empuk itu, si midsole ini juga punya karakter bouncy. Jadi daripada empuk yang menyerap impact, gue menemukan kalau empuknya si midsole ini itu cukup bouncy, dimana kita juga tes drop ball ya, ada sedikit bounciness-nya juga. Jadi karakternya cukup unik lah kalau menurut kita ya. Jadi jangan ngarep ketika kalian jalan gitu impact-nya keserap semua, enggak, tapi dipantulin. Nah ini juga membantu nantinya saat jalan jadi lebih ringan gitu kan. Nah untuk pengetesannya kita coba tes kekuatannya si outsole ini, ketahanannya lebih tepatnya ya dari Dremel kita. Karena kita penasaran nih, gimana ya midsole sama outsole yang cuma jadi satu ini. Biasanya kan kalau midsole itu nggak terlalu kuat. Ternyata kita dapat angka cukup menarik. Selisihnya itu 2 mm setelah di Dremel 30 detik. Jadi nggak terlalu banyak juga ya, masih oke. Dan ini kita berikan angka 8 ya ratingnya untuk si sole keseluruhannya 8 dari 10. Dan kita mendapatkan rata-rata nih dari keseluruhan material itu angkanya 6 dari 10. Oke, kita masuk ke konstruksinya dulu. Pertama, konstruksinya gue menemukan kalau Ardiles ini konsisten ya. Kembali lagi, dia kuat seperti kakak-kakaknya yang lain. Mau Coventry, mau Volstock, itu semuanya konsistensi kekuatan itu baik banget. Ada satu hal menarik yang gue coba tarik di sini ya. Ini sebenarnya bisa kalau gue mau tarik, tapi itu tidak membuat artinya lemnya itu lemah. Nggak sama sekali. Jadi pas gue tarik, yang lebih ketarik atau lebih ke bawah itu adalah bagian uppernya atau material. Jadi materialnya yang lebih kalah gitu kalau kita tarik-tarik. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan kasus misalnya lepas karena lemnya. Nggak, bukan itu. Ini memang uppernya aja. Upper kulit sintetis kan nggak, dia tuh dua lapisan. Pertama tuh kan lapisan vinil ya, luar sama kain di dalam. Nah, ini digabung jadi satu. Ini lemnya nempel baik ke lapisan vinilnya. Jadi sangat baik sekali sampai saking kuatnya kalau kita paksa tarik, vinilnya lepas dari fabriknya. Itu yang terjadi gitu ya. Ini secara bonding, ini sebenarnya udah bagus-bagus banget gitu. Bahkan kalau kita cek ke bawah-bawah, beberapa titik ya memang ada yang nggak begitu dilem, tapi begitu ada yang kena lemnya, itu kuat banget bos. Mau depan, belakang, tengah itu semuanya bagus. Plus kalau kita lihat nih, jahitan-jahitan semuanya rapi maksimal. Jadi kita nggak ragu sih buat kasih rating 7,5 buat bondingnya. Dimana kalau kita mau benchmarking sedikit ya, 8 itu biasanya sudah di kategori sport lokal yang bagus atau barang-barang dari brand-brand luar yang kategori sport biasanya sudah ada di situ ya. Kebanyakan kalau kita lihat Adidas gitu ya, atau beberapa brand-brand yang lain itu ada di angka 8, 9 gitu kan ya. Nah intinya kalian bisa rasakan lah untuk benchmarkingnya seberapa kuat sebenarnya lem-leman si Ardiles ini. Nah kemarin juga sempat ada yang bilang, wah ada yang lepas. Nah itu mungkin kasusnya agak berbeda karena bisa jadi kalian beli dead stock yang umurnya udah lama, jadi umur lemnya udah habis. Nah kalau udah kayak gitu, gue nggak bisa ngomong banyak karena memang mau Adidas mau Asics pun kalau umur lemnya udah habis ya sudah wassalam. Memang sebegitulah namanya bonding-bondingan, cementing atau pakai lem kayak begini. Oh iya, kalau kalian nanya, ini udah pakai strobel, udah pakai strobel stitch ya. Nah, itu tentang konstruksinya sedikit. Sekarang kita masuk ke kenyamanan dan performanya. Nah, ini kita ada beberapa tambahan menarik ya. Oke, pertama kita mau coba bahas bobot sepatunya. Yang feel pakainya itu ringan. Nah, ternyata bobot itu lumayan, 308,1 untuk size 44. Jadi bukan sepatu ringan, jelas ya. Tapi feel pakainya itu ringan. Kenapa? Karena karakter midsole Pylonnya itu sih memang. Nah, kemudian kalau untuk fitting juga nggak terlalu spesial karena memang ini standar aja ya. Lebar toe boxnya 94,3 untuk kelas orang Indonesia ini termasuk medium. Kemudian instepnya atau punggung kakinya ini juga termasuk medium ke agak tinggi ya, 68,3 mm.
Jadi untungnya memang ini tali, jadi kalian bisa longgarin talinya kalau yang punggung kakinya tinggi, tapi lumayan lah, nggak terlalu yang punggung kakinya tinggi atau gemuk banget, nggak terlalu friendly kecuali memang naik size gitu kan. Kemudian kita lihat juga panjang solnya sesuai klaim ya di size 44 itu 27,5 cm. Nah, kalian please adjust fitting-fittingnya. Kalau kalian ngerasa nggak oke, mendingan naik size. Jadi memang standarnya sih kalau menurut tim kita ya, dari ukuran kalian biasa naik size 1 sampai 1,5 kalau ada setengahan, kalau enggak ya udah naik 1 aja minimal buat RD-less biar fittingnya lebih oke. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat nih benchmarking misalnya brand luar panjang aja dulu. Ukuran 27 itu biasanya ada di 43, bukan di 44, karena 44-nya itu udah di 28 cm. Kayak begitu, apakah salah, apakah enggak? Menurut gua enggak. Silakan bebas brand untuk menentukan ukuran-ukurannya tersendiri, karena kan mereka mendevelop kelasnya sendiri, begitu ya. Nah, terus ada lagi beberapa hal unik ya, karena menurut tester kita lebih lanjut, khusus untuk tipe yang ini, sizingnya terbilang unik. Kenapa? Karena bagian toolbox-nya ini lega. Tapi begitu mundur ke bola-bola kaki ini ngepas, mundur lagi bagian waist ya atau pinggang kaki ini lebar. Nah, kemudian balik ke belakang ini fitnya ngefit lagi gitu ya. Jadi unik sekali gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya menurut gue bagian belakang ini fit, jadi kan nggak ada heel slip ya. Terus bagian depannya itu lega, ya artinya di toolbox-nya kalian juga lega gitu ya. Yang unik itu menurut gue satu-satunya cuma di sini nih. Di bola-bola kakinya, jadi ngepres banget. Nah, ini pengaruhnya kelihatan banget di creasingnya. Ada beberapa tarikan-tarikan creasing ini khas banget dari sepatu yang kesempitan di bagian tertentunya. Jadi memang di sininya ya, di bola-bola kaki menurut kita sih untuk ukuran tester kita dia agak kesempitan. Nah, memang sebenarnya udah upsize juga, tapi yaitu tadi karakter kakinya ya lebar gitu. Kalau karakter kakinya lebar, mungkin tolong di-adjust aja. Salah satu hack yang bisa kita sarankan adalah ganti insole-nya sama yang lebih tipis. Kenapa? Karena nantinya kan kerasa lebih lebar gitu. Karena memang khusus buat sepatu ini insole tebal, fitting di bola-bola kakinya ngepres, jadi ya begitulah, itu yang terjadi gitu. Padahal udah enak loh ya, dan kalau kalian ganti pun sebenarnya masih enak-enak aja, nggak usah khawatir ya. Di sini masih midsole-nya masih enak, masih empuk kok, don't worry, nggak masalah. Oh ya, kayak gue udah cerita tadi, tester kita tuh nyobain dari pagi sampai malam, bahkan beberapa waktu itu berdiri cukup lama ya. Durasi exact-nya kita nggak bener-bener ngukur, tapi kalau round kita bulatkan, itu di sekitar 4 jam durasi berdirinya. Nah, dengan fitting seperti ini, sebenarnya nggak terlalu ganggu juga ternyata setelah pemakaian lama. Plus, untuk berdiri lama, ini ada kecenderungan nggak terlalu pegel. Jadi, ada pegelnya sedikit ya, untuk dipakai seharian, plus berdiri 4 jam ada. Tapi, tidak terlalu mengganggu. Nah, ini yang bagus juga ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini faktor salah satunya dari heel drop-nya, yang pas angkanya 1 cm. Terus kalau kita lihat juga ada beberapa hal menarik juga ya. Untuk solnya kan lebar, ini membantu kestabilan juga saat kalian berdiri. Jadi mungkin ya dibandingkan yang terakhir kita bedah kemarin RD-less yang itu, ini sebenarnya lebih didesain lagi untuk berdiri lama. Nah, gue nggak tahu nih apakah anak sekolah nanti bakal berdiri lama apa gimana, tapi untuk duduk kemudian skenario-nya duduk lama, ini oke aja, nggak ada masalah. Ya, paling kalau kalian mau selonjoran, ini nih bagian tumitnya tebal, itu aja yang harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih sedikit tambahan dari sepatu ini, outsole-nya itu ternyata nge-grip di permukaan licin kering dan permukaan licin basah. Ini gokil loh. Kita di luar ekspektasi kita memang, karena memang sempat sharing dengan beberapa pabrik sole, sebenarnya nggak apa-apa sole Python kayak gitu asal gripnya bagus, dan ini ternyata dijawab sama RD-less ya. Jadi gokil ya, memang ketahanannya oke, gripnya juga oke. Nah, kalau kita ngomong soal support dan rigidity-nya, lateral rigidity ini agak rigid nih, tapi masih bearable ya. Kemudian kalau torsional ini juga agak rigid, masih bearable, jadi tengah-tengah agak keras gitu kan ya. Terus kemudian support di bagian ininya nih, nah di bagian heel-nya ini juga terbilang baik, sangat kerasa sekali lah supportnya dan locking sistemnya. Plus ada satu tambahan lagi untuk segi fitting ya, bentuk collar di mata kakinya itu berbeda luar dan dalam, ngikutin bentuk mata kaki kalian. Wah,
Terima kasih Riles memikirkan hal kayak gini ya. Nah ini mudah-mudahan juga membantu buat kalian yang butuh ekstra kondisi tertentu ya. Misalnya kakinya ya butuh sedikit disupport lah. Ini mungkin bisa, tapi bukan ke kategori stability, enggak. Cuman ini adalah sepatu empuk dengan support yang ada gitu ya. Nah jadi nggak empuk-empuk lebay. Dan ini kabarnya juga baik gitu buat kalian yang mencari good deal sepatu empuk dengan ya benefit kayak begitu. Nggak benefit banget sih, maksudnya dengan adanya support gitu ya. Nah, makanya kita berikan rating kenyamanan dan performance-nya itu di angka 7 dari 10. Nah, overall rating kita itu memang mungkin nggak luar biasa banget, 6,83. Tapi ya kalian bisa bayangin lah ya, banyak hal positif yang ada di sini. 6,83 ini sudah cukup menarik kalau menurut gua. Nah, menurut kalian apakah worth to buy sepatu ini atau enggak? Terutama buat adik-adik kita ya, yang masih kuliah, masih sekolah. Kalau menurut gue sih ini sepatu yang sudah sangat menarik sekali ya. Ya mungkin harapan gue sih memang ya, kalau memang dengan desain yang sama, outsole yang sama, ya gue sih pengennya pakai kulit asli. Ya, cuman harga pastinya akan ngikutin. Coba tinggalin pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe buat support kita juga. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.